Tindakan pengeroyokan brutal sekaligus penganiayaan yang diduga dilakukan secara bersama-sama sejak awal kejadian menandai eskalasi serius dalam peristiwa pada hari Senin malam, tanggal 8 Desember tahun 2025, di Desa Saragi, Kecamatan Manduamas, wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah. Insiden ini tidak hanya melibatkan sejumlah warga, tetapi juga menyeret dinamika lintas wilayah antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara ke dalam pusaran kekerasan terbuka yang berujung fatal. 4 warga desa Laebalno, Kecamatan Danau Paris, Kabupaten Aceh Singkil dilaporkan menjadi korban. Mereka adalah Munawir Tumangger, Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia yang juga menjabat sebagai kepala desa, Sufradi Supet Tumangger, Wira Swasta, Ponisan Berasa, serta Jento Tumangger. Para korban mengalami luka dengan tingkat keparahan berbeda, mulai dari memar hingga luka berat pada bagian kepala yang sempat memerlukan penanganan medis intensif di Medan. Dalam perkembangannya, Munawir dilaporkan meninggal dunia. Kematian tersebut yang diduga berkaitan dengan rangkaian kekerasan menggeser perkara ini ke tingkat yang sangat serius. Dari peristiwa penganiayaan, kasus ini berkembang jadi dugaan tindak pidana yang berakibat hilangnya nyawa. Berdasarkan kronologi yang dihimpun, peristiwa ini berawal dari dugaan pencurian 2 ekor sapi pada bulan Mei tahun 2025 di kawasan perbatasan desa. Dugaan tersebut mengarah kepada seorang warga desa Saragi, setelah daging sapi disebut sempat beredar di wilayah desa Laebalno. Upaya penyelesaian secara kekeluargaan telah dilakukan, namun tidak menghasilkan penyelesaian yang mampu meredakan ketegangan. Di tengah berkembangnya perkara, muncul sejumlah dugaan yang memperluas spektrum persoalan. Informasi yang beredar di masyarakat menyebut adanya indikasi keterkaitan dengan persoalan lahan di wilayah Provinsi Aceh, termasuk dugaan upaya pencaplokan atau penguasaan tanah oleh kelompok tertentu. Dugaan ini belum teruji secara hukum dan masih memerlukan pembuktian melalui proses penyelidikan dan penyidikan yang objektif. Selain itu, muncul pula dugaan adanya upaya pengendalian situasi oleh pihak-pihak tertentu yang mengarah pada pola terstruktur. Dugaan tersebut mencakup kemungkinan adanya perencanaan dalam rangkaian peristiwa, termasuk indikasi yang perlu diuji secara hukum terkait dugaan penghilangan nyawa secara terencana dan sistematis. Seluruhnya masih berada dalam ranah dugaan dan harus dibuktikan melalui mekanisme hukum yang sah. Sorotan juga mengarah pada proses penanganan perkara. Dalam tahapan rekonstruksi di tempat kejadian perkara, terdapat dugaan bahwa pihak korban tidak dihadirkan. Sementara itu, perkara ini telah memasuki tahap persidangan, namun muncul publik terkait dugaan ketidaksesuaian antara kondisi luka korban dengan barang bukti yang diajukan, yang disebut berupa sepotong kayu berukuran kecil. Hal ini memunculkan pertanyaan yang perlu diuji dan dijawab dalam proses pembuktian di persidangan. Di sisi lain, berkembang pula pertanyaan mengenai jumlah pihak di proses hukum. Informasi yang beredar menyebutkan bahwa dari sejumlah pihak yang diduga terlibat, baru sebagian yang dihadirkan di persidangan. Kondisi ini memunculkan dorongan agar aparat penegak hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan, menelusuri dan menindaklanjuti seluruh pihak yang diduga memiliki peran berdasarkan alat bukti yang sah, tanpa pengecualian. Secara hukum, peristiwa ini berpotensi berkaitan dengan sejumlah ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Apabila dalam proses pembuktian ditemukan unsur perencanaan, maka ketentuan pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga dapat menjadi relevan. Namun, penerapan pasal-pasal tersebut sepenuhnya bergantung pada hasil pembuktian dalam proses peradilan. Kasus ini juga telah dilaporkan ke Kepolisian Sektor Manduamas pada tanggal 9 Desember tahun 2025. Pihak keluarga korban kemudian mengajukan permohonan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mencakup perlindungan fisik, jaminan keamanan, serta pendampingan hukum. Peristiwa ini memperlihatkan bahwa persoalan yang tidak ditangani secara cepat, transparan, dan adil berpotensi berkembang menjadi kekerasan yang lebih luas dan kompleks. Dalam situasi seperti ini, kepercayaan publik menjadi faktor yang dipertaruhkan. Hingga kini, belum terdapat keterangan resmi yang dapat dikonfirmasi dari aparat penegak hukum terkait keseluruhan perkembangan perkara. Kita penasihat hukum daripada korban, termasuk di sini Pak Subriyadi ya. Dan ini kerabat daripada pihak keluarga korban. Ya pengamatan kami dalam persidangan tadi, situ keterangan-keterangan daripada saksi terdakwa dengan terdakwa itu banyak tidak sesuai dengan BAP dan artinya tidak sinkron dengan kondisi yang sebenarnya. Dan ditambah lagi kita melihat juga jaksa terlihat kurang proaktif untuk mengejar perkembangan daripada keterangan saksi terdakwa maupun menguatkan daripada argumen-argumen ataupun cecar pertanyaan daripada majelis hakim. Itu kan ada pasal yang ditetapkan oleh jaksa penuntut atau pihak aparat penegak hukum terkait kepada 2 orang yang hari ini hadir, Bang ya. Itu menurut Abang pasal itu maksimal apa tidak? Ya, pasal itu sebenarnya pasal yang sangat normatif. Padahal seharusnya dengan peristiwa dan perbuatan hukumnya itu tadi, itu harusnya berlapis. Bahkan ada perencanaan pembunuhan seperti itu dan dilapis dengan pasal-pasal lain. Dan memang faktanya kan memang ada yang meninggal ya Bang ya?
Yang meninggal itu adalah saudara dari abang ya? Abang kandung. Abang kandung ya? Kepala desa Leban. Oke. Nanti kita wawancara lagi bang. Bang, ada yang ingin abang sampaikan terkait hal ini, kegelisahan hati abang yang sebenarnya penegakan hukum itu seperti apa menurut abang sebagai seorang kuasa hukum? Ya kalau penegakan hukum, kalau kita di negara kita ini ya, penegakan hukum kita sebenarnya mempunyai tupoksi masing-masing. Kalau kami dari pengacara tentu ingin mengumpulkan fakta dan data sebenarnya supaya hukum itu benar-benar ditegakkan. Kalaupun yang melakukan perbuatan atau kesalahan benar-benar dia dihukum sesuai dengan perbuatannya. Untuk tambahannya, mungkin dari hasil sidang yang tadi kami saksikan, itu mungkin memang ada beberapa hal yang tidak pas keterangan daripada saksi yang meringankan atau saksi dari terdakwa itu sendiri gitu kan. Ada beberapa hal-hal yang tidak sesuai gitu. Cuman yang kami sayangkan sikap daripada Bapak Jaksa selaku yang mewakili korban itu juga tidak proaktif terhadap perkara ini. Kenapa? Karena tidak begitu mengejar. Jika memang ada hal-hal yang tidak benar, harusnya kan bisa dicari lagi apakah memang ada terindikasi ada keterangan palsu atau apapun itu, memang harusnya dikejar di situ biar lebih terang tentang perkara ini. Nah, terus di agenda selanjutnya ini kan tadi sidang kan akan dilangsungkan kan minggu depan di hari Selasa dengan agenda ributal. Tadi kami cukup kecewa juga Bapak Jaksa itu menyatakan cukup gitu. Padahal ada kesempatan ributal di Kuhap baru. Nah, kami berharap klien kami ini dapat diberikan keadilan yang seadil-adilnya karena ada 2 klien kami yang menjadi korban, satu sudah meninggal, Bapak Munawir, almarhum Munawir, dan satu lagi Bapak Supriyadi itu sempat koma kemarin setelah kejadian. Tapi itu pun harusnya menjadi atensi dari jaksa itu sendiri karena ini benar-benar ada korban yang penting. Saya setiap saat persidangan saya hadir. Dari awal saya sudah melihat ada indikasi-indikasi yang beres dalam persidangan. Jadi termasuk tadi saya mendengar utuh dan langsung apa yang dihadirkan. Ya mungkin tadi ada saksi meringankan pada terdakwa. Ya di sini ya kita menginginkan kepada ya pengadilan negeri Tapanuli Tengah ini dan Kajari, ya kita minta dari keluarga korban supaya ini ya dibuka seterang-terangnya. Juga termasuk ada catatan bahwa ada beberapa orang yang masih dalam status DPO. Jadi ini sebenarnya pelaku-pelaku yang DPO ini pelaku-pelaku yang luar biasa. Karena tadi di dalam penyaksian tidak ada satu orang pun yang memberikan kesaksian bahwa ada yang membacok. Padahal kalau kita lihat luka pisumnya itu luar biasa. Nah, jadi makanya kita minta kepada seluruh elemen yang ya bersama dalam urusan perkara ini, baik itu dari hakimnya, jaksanya, polisinya, ya ini harus dibuka selebar-lebarnya, seterang-terangnya. Oke. Juga termasuk DPO tadi. DPO, jadi ya dengan kecanggihan alat yang dimiliki oleh Polisi Republik Indonesia pada hari ini, masa dari tanggal 21 Januari 2026 sampai hari ini belum jelas DPO-nya itu. Pak, Bantah keterangan Bapak korban ya? Nama Bapak sesuai KTP? Supriyadi. Bapak Supriyadi. Baik. Tadi kan Bapak langsung mendengarkan kesaksian dari pihak yang di seberang, dari 4 orang itu. Mereka mengatakan A sampai Z. Kalau menurut Bapak itu benar apa tidak? Tidak sama sekali. Karena keterangan saksi yang saya dengar tadi seperti katanya melihat si Jamri memukul saya. Itu karena saya nggak melihat, memang jelas ada memukul saya, cuman bukan di bagian kanan. Ini retak. Jadi dia bilang kejadian itu di rumah saudara Jamri Brutus sementara kejadian itu di rumah abang dia Lamister. Jadi banyak yang nggak pas keterangan itu. Baik. Sekarang coba Bapak ceritakan versi Bapak. Ya, yang saya tahu kejadian itu dari kawan yang sadar melihat itu, memang memukul si Jamri itu betul. Cuman bukan di rumah Jamri kejadian ini, di rumah abangnya Lamister. Jadi banyak yang bersalahan. Sementara waktu pertama kami hadiri sidang, abang dia Lamister Brutu itu mengakui ada dipukul saudara Munawir pakai tangan. Keterangan saksi tadi katanya Lamister nggak ada melakukan pemukulan terhadap kami berdua. Baik. Jadi banyak yang nggak pas keterangan saksi terdakwa. Itu alat yang digunakan untuk memukul itu ada nggak pakai alat, Pak? Ya jelas dari bukti. Apa alatnya, Pak? Yang alatnya yang menurut versi penyidik pun dan keluarga yang melihat pun kampak. Yang Bapak tahu? Yaitu kampak baru di sini hantaman pakai roti, pakai kayu. Ini hitam ini.
baru ini pecah-pecah ini. Ini pukulan pakai benda. Ada fotonya pada saat masih luka itu, Pak? Hmm? Ada fotonya pada saat masih luka itu? Ada? Foto apa? Foto saya luka? Iya, Ada. ada. Oke. Ada yang ingin Bapak tambahkan lagi? Nanti tambahan berikutnya. Baik, kembali ke Pak Ustadz Ambali ya. Ada yang ingin Pak Ustadz sampaikan? Ya, artinya kembali kita tegaskan bahwa siapapun yang terlibat dalam kejadian ini, kita minta jangan bermain-main. Nah, jangan bermain. Kita sudah sampaikan kepada LPSK. Hari ini kita akan komunikasikan kepada Komisi 3 DPR RI. Nah, ini kita sedang tidak bermain-main. Jadi intinya kita minta tegas. Ini bukan penganiayaan ringan. Pasalnya itu juga kita melihat tidak betul itu. Ini pasalnya ini sudah pasal perencanaan pembunuhan. Kita lihat hasil visumnya. Itu rumah sakit yang menangani Bang Supriyadi, bukan rumah sakit abal-abal itu. Rumah sakit yang Kolombia yang terbesar di Sumatera Utara. Jadi makanya kita lengkap. Alat bukti kita lengkap. Hasil visum, semuanya kita apakan. Oke. Serahkan seperti itu. Publik berharap adanya keterlibatan aktif dari seluruh pihak yang memiliki kewenangan dan kekuatan hukum untuk membuka proses ini secara terang, objektif, dan transparan, sehingga keadilan tidak hanya ditegakkan tetapi juga dapat dirasakan. Dari Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, untuk media Singkil Video, Muhammad S. melaporkan.